Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah kasus misteri yang terjadi di perkebunan, di mana Kogoro-ran dan Conan berkunjung untuk membantu panen kentang seorang kenalan mereka yang bernama Misa. Tentu saja Kogoro kali ini berkostum petani untuk memanen hasil perkebunan yang lokasinya di rooftop alias atap sebuah apartemen daerah Kota Beika. Kira-kira seperti apa keseruan kasus kali ini? Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah. Like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode ke-588. Nampak Kogoro-ran dan Conan mendatangi sebuah apartemen. Mereka naik lift dan turun di rooftop alias halaman atap gedung. Ternyata mereka menemui seorang kenalan bernama Misa. Misa ini pekerja kantoran yang punya perkebunan kecil satu petak di rooftop apartemennya. Dan tujuan grup Kogoro datang adalah diminta tolong oleh Misa untuk membantu panen kentang. Setelah Kogoro berganti kostum, memakai pakaian petani, pakai topi dan bawa sekop, Kogoro dengan senangnya berkata bahwa hasil panen kali ini pasti enak dibuat kentang goreng, apalagi dimakan sambil minum bir. Namun saat mereka baru akan memulai panennya, seorang pria bernama Nakamura ditemukan tewas di area perkebunan tersebut dengan luka di kepalanya. Usai polisi datang, kali ini Inspektur Megure dan Takagi, Kogoro pun menjelaskan kronologi kejadiannya. Dan ternyata Nakamura ini dikenal sebagai pengganggu kebun orang lain, sehingga polisi sempat menyimpulkan mungkin saja Nakamura diserang seseorang dengan benda tumpul. Namun Kogoro juga berasumsi bahwa ada kemungkinan Nakamura terpeleset dan kepalanya tak sengaja terbentur benda keras yang ada di dekatnya. Terlihat juga bekas terpeleset di dekat sepatu Nakamura sebagai bukti. Yang aneh di sini adalah ada bekas luka lain di dahi Nakamura. Conan juga menyadari hal lain berupa Nakamura memakai 2 handuk. Di dekat korban juga ditemukan ponsel yang belum diketahui milik siapa. Selain itu, jalur atau jalan keluar masuk ke perkebunan atap apartemen tersebut nampaknya hanya bisa melalui lift karena tangga daruratnya sedang dalam perbaikan. Jadi sangat tidak mungkin seseorang naik turun melalui jendela atau bagian apartemen lain karena gedung tersebut didesain tanpa balkon atau tangga darurat tambahan. Kogoro pun merasa pose korban sangat aneh, yaitu telunjuk tangannya seakan mengarah ke dirinya sendiri. Kogoro pun teringat saat mereka baru saja sampai ke perkebunan tersebut, di mana sempat terjadi keributan, yaitu Nakamura membuat masalah dengan 3 orang yang sedang berkebun juga di sana. Petak kebun Misa dibanjiri oleh air yang dibuang oleh Nakamura. Lalu jaring kebun Tageguchi dirusak dan petak kebun Inoue dilempari rumput liar. Polisi pun menginterogasi ketiga tersangka yang kemungkinan salah satunya memiliki dendam terhadap Nakamura sehingga menewaskannya. Dan ternyata ketiga tersangka ini tidak memiliki alibi kuat saat perkiraan Nakamura diserang, sehingga ketiganya diminta datang ke TKP. Di saat itu Kogoro nampak menyadari sesuatu dan menyatakan bahwa Nakamura tewas akibat kecelakaan karena
tidak hati-hati saat menerima telepon. Dia terpeleset dan kepalanya terbentur benda tumpul. Kemudian ponselnya mengenai dahinya sehingga tercipta pose tangan telunjuknya mengarah ke wajah Nakamura. Polisi nampaknya percaya dengan deduksi Kogoro karena masuk akal dan menyatakan bahwa kasus tersebut kecelakaan. Di saat yang sama, Conan menemukan bongkahan bata merah dan menyadari kebenaran atas kasus tersebut. Conan pun segera membius Kogoro dan Kogoro tersangkut di orang-orangan sawah. Jadi kali ini bukan Kogoro tidur, melainkan orang-orangan Kogoro tidur. Dengan cepat Conan memulai deduksi, menghentikan polisi dan tersangka yang beranjak pergi. Kasus ini adalah pembunuhan yang dibuat seperti kecelakaan, kata Kogoro. Pelaku memakai trik tipu muslihat sehingga berhasil mengelabui penyelidikan polisi. Conan pun mengeluarkan sebuah batu bata merah yang terdapat lubang, alias memang sengaja batu bata ini dilubangi oleh pelaku karena pelaku memasang tali pada lubang bata merah dan menggantungkannya di pagar atap dan menindih sebuah handuk sehingga handuk tersebut membekas noda. Saat Nakamura mendekati handuk yang ditindih batu bata itu, pelaku menarik talinya dan batu bata mengenai dahi Nakamura hingga Nakamura terpeleset dan kepalanya terbentur benda tumpul hingga menewaskannya. Sedangkan batu bata itu terlempar ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Pelakunya adalah Inoue. Tentu saja Inoue sempat membela diri dan meminta buktinya. Kogoro pun menyatakan saat interogasi polisi, pihak polisi tidak pernah menyebutkan penyebab korban tewas. Namun, bagaimana Inoue bisa tahu dan berkata bahwa Nakamura tewas terkena benturan di kepala? Pada akhirnya, polisi mencari bukti berupa tali yang dipakai Inoue di apartemennya. Namun, Inoue mengakui kejahatannya. Motifnya ternyata adalah karena Nakamura selalu merusak perkebunan kubisnya, memakai bahan kimia yang disemprotkan, bahkan mengejek bahwa kebunnya itu isinya hanya rumput liar. Padahal kebun kubis itu selalu dirawat Inoue selama berbulan-bulan, dan kebun itu satu-satunya peninggalan orang tuanya yang jadi kenang-kenangan terakhir.